Pengantin ini lagi mau nikah tapi dia malah diculik sama boneka beruang. Ternyata untuk ini guys. Jadi pengantin ini udah mau buka pintu gereja, udah siap untuk nikah, tapi dia kaget banget. Tiba-tiba beruangnya dia berubah menjadi besar dan bahkan langsung nyulik dia untuk bawa dia senang-senang. Tapi beruangnya bawa pengantinnya untuk ke dunia mainan lagi seperti dia dulu. Sampai akhirnya dia itu sadar banget, dia itu tiba-tiba dikerubunin sama mobil polisi yang mana mau menangkap beruang tersebut. Tapi beruang tersebut malah marah dan langsung membawa cewek ini untuk naik ke atas gereja. Beruangnya pun gak kasih kalau misalkan ceweknya itu nikah dan ninggalin dia. Sampai akhirnya polisi menembak beruang ini dan beruang ini mati. Jadi yang ada sama ceweknya cuma mata dari beruang itu. Namun ketika kejadian ini terjadi, si cewek itu ternyata cuma mimpi doang. Tapi sekarang ceweknya sadar kalau dia itu memasuki tahap dewasa dan meninggalkan masa kecilnya dia. Namun dia akan selalu teringat sama beruangnya dengan membawa mata beruangnya kemana-mana. Reaksi bocil luar negeri pertama kali nyobain makanan Indonesia kayak rendang. Nah, pertama kali dia itu kayak bingung banget, ini tuh makanan apa sih? Terus dia merasa ini itu mirip banget sama makanan yang ada di Rusia. Nah, setelah ditiup-tiup kayaknya mereka menikmati aja. Sampai akhirnya mereka nanya, ini makanan namanya apa sih? Untuk ngucapin rendang aja mereka susah banget guys. Nah, terus yang cowok yang ini benar-benar suka banget dan dia benar-benar mengapresiasi orang yang bikin dan menciptakan rendang ini. Karena rasanya benar-benar menyatu dengan enak banget guys. Nah, next mereka cobain kue cubit. Pas mereka makan ternyata mereka itu suka loh. Yang baju merah ini bahkan manggil adiknya supaya adiknya nyobain juga. Dan ketika adiknya makan, adiknya benar-benar suka banget. Ayah dan anak lagi main petak umpet berdua doang, tapi tiba-tiba mereka ngeliat ada satu kaki lagi. Jadi saat ayah dan anak ini main petak umpet, ayahnya itu udah tahu anaknya di mana karena kakinya kelihatan dan dia langsung nemuin anaknya. Tapi tiba-tiba mereka berdua kaget banget karena mereka ngelihat ada satu kaki lagi di balik gorden. Kakinya berdarah-darah dan tiba-tiba ada suara ketawa. Dan mereka benar-benar kenal banget suara ketawa tersebut adalah suara dari ibunya yang udah meninggal. Ibunya masih mau ikut bermain sama mereka guys. Setiap seorang ayah mau cium istrinya, anak ini selalu teriak. Ternyata karena ini guys, ini gelap banget sih. Jadi kisahnya, satu keluarga ini pernah mengalami kecelakaan. Di situ si ayah sedih banget karena istrinya terjepit, tapi untungnya istri itu selamat. Tapi semenjak saat itu istrinya benar-benar diem banget. Bahkan dia itu cuma disuapin, apa-apa diturutin. Dan ketika ayahnya itu cium ibunya, anaknya benar-benar teriak banget karena ayahnya itu gak sadar kalau ibunya itu udah meninggal. Tapi karena saking sayangnya dan gak mau kehilangan istrinya, dia berhalusinasi istrinya masih hidup. Di dunia ini, semua orang tua bisa mengatur anaknya dengan remote doang. Sampai akhirnya ini yang terjadi. Jadi suatu hari ada ibu yang benar-benar ngatur anaknya banget. Anaknya itu gak boleh ngapa-ngapain dan dia mikir anaknya itu super bandel. Itu semua karena anaknya itu suka bikin rapot palsu. Sampai suatu hari si ibu ketemu kalau misalkan ada iklan yang menjual remote katanya bisa mengatur anaknya supaya patuh sama mereka. Akhirnya ibu ini langsung beli dong remote tersebut. Ternyata remote tersebut bisa bikin anaknya itu memutar waktu terus-menerus sampai anaknya itu sadar dengan apa yang dia lakukan itu salah. Sampai anaknya ini udah capek banget karena ibunya terus-terus meriset hidupnya dia ke hari yang sama saat dia itu melakukan salah. Pokoknya ibunya terus meriset hidupnya dia sampai tanggal 7 Januari terus. Sampai akhirnya anak itu tahu kalau misalkan dia itu salah karena palsuin rapot. Akhirnya dia udah gak melakukan itu lagi dan dia bisa melanjutkan hidupnya. Namun dia ketemu cewek ini yang ternyata dia itu suka banget sama cewek ini. Tapi ketika ibunya tahu, ibunya mulai meriset hidupnya lagi, jadi ceweknya juga gak kenal sama dia. Nah, pas dia dewasa, akhirnya dia menemukan remote milik ibunya ini, tapi ketika dia mau kasih ke ibunya, dia malah ketabrak. Nah, untuk menyelamatkan waktu anaknya, akhirnya ibunya harus terpaksa banget mengulang waktu dari anaknya ketika anaknya bertemu dengan wanita yang ia cintai. Jadinya ibunya harus pasrah kalau misalkan dia itu pacaran sama wanita itu. Setiap malam bocil ini selalu dipaksa ke ruang bawah tanah untuk kasih makanan sisa. Ternyata untuk ini guys. Jadi kalau misalkan lagi makan malam, mereka itu makan yang benar-benar enak banget. Tapi ibunya pas lagi makan enak selalu ingetin bocil ini untuk kasih makanan sisa ini ke ruang bawah tanah. Dan tulisan piringnya sih kayak untuk anjing ya. Tapi ternyata anjingnya malah dibiarin ke atas. Dan ternyata makanan sisanya itu untuk neneknya dia dong guys. Neneknya itu dikurung sama keluarga ini dan cuma dikasih makanan-makanan sisa doang. Bahkan neneknya yang ada di dalam kandang dan bukan anjingnya.
Kakek ini merasa lukisannya itu selalu ngeliatin dia kemanapun dia pergi. Ternyata isinya ada ini guys. Jadi kisahnya kakek ini adalah seseorang yang suka banget sama barang-barang antik. Nah suatu hari pas dia lagi jalan-jalan, dia ngeliat ada lukisan yang bener-bener dia banget. Bahkan lukisan itu kayak hidup. Dia langsung tertarik dan pingin membeli lukisan itu dengan harga berapapun. Tapi ternyata orang yang jual lukisan itu langsung pergi dan gak minta duit sama sekali. Saat kakek bawa pulang ke rumah, dia merasa lukisan itu selalu ngeliatin dia. Dan bahkan tadinya lukisan itu nggak ada tangannya, sekarang ada tangannya. Di situ kakek mikir kalau misalkan itu halusinasi dia aja kali ya. Tapi lama-kelamaan lukisan itu udah keterlaluan banget, dimana lukisan itu berubah menjadi senyum menyeramkan dan bisa keluar tangan dari lukisan itu. Ternyata tangan itu bertujuan untuk menyeret kakek masuk ke dalam lukisan supaya cewek dari lukisan itu bisa keluar jadi manusia. Kakek ini dipaksa oleh nenek-nenek untuk naik lift ke lantai 6. Ternyata ada ini guys. Jadi kisahnya di sini ada kakek-kakek yang lagi mau naik ke apartemennya. Jadi di dalam gedung ini apartemen dan rumah sakit itu jadi satu. Tiba-tiba dia ngelihat ada nenek-nenek di dalam lift tapi nggak mencet tombol apa-apa. Dia tanya neneknya mau ke lantai berapa karena kakeknya mau ke lantai 7. Ternyata neneknya mau ke lantai 6. Dipencetin lah tombolnya sama si kakek. Tapi pas nyampe lantai 6 si nenek itu nggak mau keluar sama sekali. Dan pas lantai 6-nya kebuka, ternyata nenek itu malah menghilang. Dan di dalam lantai 6 itu ada mayat yang jatuh ke dalam liftnya. Di situ kakeknya bener-bener takut banget dong. Dan dia untungnya langsung telepon anaknya untuk bantu dia. Nah jadi di lantai 6 itu tuh kosong, gak ada apapun. Nah waktu itu si nenek pas masih hidup, dia pernah ke lantai 6 itu secara gak sengaja. Tapi ternyata yang punya lantai tersebut itu tuh kasih kayak kurungan gitu supaya orang-orang tuh gak bisa masuk ke lantainya dia. Dan neneknya itu terjebak di sana, nggak makan dan dehidrasi. Semenjak itu nenek itu udah meninggal dan gak ada yang tahu tubuhnya ada di sana. Jadi arwahnya memang sengaja minta tolong kakek itu supaya menemukan tubuhnya dan supaya dia bisa dikuburkan dengan layak. Jangan pernah kamu nekat selfie sama mayat, kalau enggak ini akan terjadi. Jadi kisahnya ada 3 orang pemuda yang benar-benar lagi iseng banget. Mereka itu datang ke gedung yang kosong banget. Mereka pingin iseng-iseng aja, pingin lihat di dalam gedung itu ada apa. Tapi salah satu dari mereka itu lebih berani daripada yang lain. Sampai akhirnya tiba-tiba mereka itu melihat kok kayaknya ada orang yang tidur di dalam gedung itu. Awalnya mereka pikir kalau misalkan itu hanya gelandangan aja. Tapi pas mereka cek, mereka kaget banget karena ternyata itu adalah mayat. Dan mayatnya udah bener-bener mengeras gitu. Tapi salah satu dari mereka bener-bener terlalu berani dan malah nekat banget. Dia tidak menghormati mayat itu sama sekali dengan dia itu foto-foto selfie. Dia gaya-gaya di depan mayat itu dan itu bikin teman-temannya tuh takut banget. Sampai tiba-tiba cowok itu benar-benar menghilang dan temannya mulai cari ini. Bahkan temannya datang ke gedung tua itu lagi. Ternyata pas dia lihat temannya itu udah meninggal bareng di sebelah mayatnya. Di restoran ini semua yang datang itu orangnya gendut. Ternyata karena ini guys. Jadi kisahnya cowok ini lagi kelaparan banget. Dia itu tiba-tiba tengah malam dapetin kok ada restoran yang kecil baru buka nih kayaknya. Pas dia lihat dalamnya ternyata itu tuh udah rame banget dan makanannya bener-bener enak. Tapi ada yang aneh di restoran tersebut karena dia merasa dia itu paling kurus sendiri. Semua orang di situ tuh gendut semua. Sampai tiba-tiba karena dia terus cari tahu, yang punya restoran jadi kesel banget sama dia dan malah langsung mengikat dia guys. Jadi ternyata di dalam restoran tersebut itu memang sengaja semua customernya dibikin gendut. Nah kalau udah gendut mereka akan dijadikan korban untuk daging di restoran tersebut. Makanya rasanya enak banget, ternyata itu adalah daging manusia. Nah ketika cowok ini udah ditangkap, tapi tiba-tiba dia malah dibantu sama hantu-hantu lain yang menjadi korban 2 orang ini yang punya restoran. Lalu cowok itu langsung kabur dan juga muntah karena dia sadar makanan yang selama ini dia makan adalah manusia.